Itu kalau bukan hentai bebas. Nah, coba lihat anak SD zaman sekarang disuruh baca doa orang tua, coba saya dengar HP-nya terus dia pandang. Tunggu dulu mama, habis pipelenya. Tidak habis-habis sampai 2-3 jam. Baca tidak boleh. Yang akan dibawakan oleh Ustaz M. Farid Wajedi, MPDI. Yang kelima yaitu akan dilaksanakan sholat isya secara berjamaah. Yang keenam, setelah sholat isya berjamaah, kita akan melakukan zikir dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz M. Farid Wajedi, MPDI. Kemudian yang ketujuh yaitu akan ada santap makan malam secara bersama oleh para jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu wa qalu rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syarra. Haula'i qawmun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Shadaqallahul azim. Yang dibawakan oleh Adik Arah Masjid untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ibrahim, yaitu Bapak Andi Agustina SPM, dan kepada beliau kami persilakan dengan
Yang saya hormati dan saya banggakan Ustaz milenial yang hadir, Ustaz Muhammad Farid Wajedi, MPDI. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pembina Pengurus Masjid Al-Hijrah, Bapak Haji Andi Alimin Dewa, Bapak Akmal Umar, Bapak Haji Abdul Salam, Ketua RW yang hadir, Bapak Ketua RT yang hadir, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, rekan-rekan pengurus Masjid Al-Hijrah, ibu-ibu yang saya cintai, anak-anakku, remaja masjid yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat inayah yang diberikan kepada kita, kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga walaupun dalam kondisi hujan, kita masih tetap diberi keimanan untuk hadir bersama-sama dalam rangkaian acara zikir dan doa yang dilaksanakan di masjid yang kita cintai. Salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita jadikan panutan, suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, zikir dan doa di penghujung tahun 2021 bermakna bahwa kita di beberapa tahun atau tepatnya 2 tahun terakhir kita melakukan zikir dan doa setiap penghujung tahun, tidak lain untuk merubah suatu budaya di tengah-tengah masyarakat yang biasanya di akhir tahun penuh dengan perilaku yang tidak benar, yang tidak islami. Kita arahkan anak-anak kita untuk tahun-tahun 2 tahun terakhir ini, untuk setiap penghujung akhir tahun kita buatkan acara zikir dan doa yang tentunya membuat satu perubahan karakter, perubahan watak, dan perubahan perilaku anak-anak kita menjadi lebih islami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ada sekalian saya ingin menyampaikan bahwa di masjid kita ini sudah beberapa pembangunan yang kita lakukan, pembangunan menara, perbaikan atap dan sebagainya. Saya sudah pernah sampaikan. Ya, tentunya untuk tahun 2022 pengurus telah menyepakati dan sudah mulai bergulir, kita akan membangun akhlak remaja kita. Jadi kita akan di awal 2002 kita akan membangun bagaimana remaja-remaja kita bisa lebih islami, lebih berakhlakul karimah dengan beberapa program. Yang pertama, mungkin kita sudah pernah menyampaikan bahwa di awal tahun kita akan membuat satu LDK, yaitu 3 hari mungkin kita coba latih ke anak-anak kita, dan ini sudah mendapat restu dari beberapa pembina. Bahkan Pak Dr. Akmal sudah menyiapkan sarananya, yaitu tempat untuk kita melakukan pengkaderan kepada anak kita agar kelak
ke depan anak-anak kita bisa tumbuh menjadi seorang pemimpin yang terbaik yang Islam. Mungkin di awal tahun kita lakukan latihan dasar kepemimpinan itu. Yang kedua, program yang kita coba gulirkan untuk 2022 ini yaitu program motivasi remaja kita untuk berjamaah 5 waktu di masjid. Ini sudah mulai digulirkan, bahkan eksebisi pada malam hari ini kita coba, dan alhamdulillah baru kita coba menggaungkan, anak-anak kita sudah mulai bergerak untuk bersama-sama dengan orang tuanya untuk melakukan sholat berjamaah 5 waktu di masjid yang kita cintai. Tentunya harapan kita bahwa orang tua bisa mendukung, bahkan menganjurkan kepada anak kita untuk ikut dalam program ini, yang dimana kita akan uji coba dalam 3 bulan bahwa bagi anak kita yang memiliki keaktifan untuk hadir 5 waktu di masjid kita ini, kita akan programkan pemenuhan sarana pendidikan, apakah itu pakaian sekolahnya atau sepatu sekolahnya, ya seragam sekolah atau tas sekolah, buku-bukunya kita akan penuhi, tetapi dengan catatan ya harus yang terbanyak mengumpulkan kupon atau stempel 5 waktu di masjid yang kita ini. Ini motivasi buat anak-anak kita. Jadi saya bermohon kepada orang tua, mari kita dorong anak-anak kita. Mungkin hanya 3 bulan kita motivasi seperti itu, dan selanjutnya mereka akan datang sendiri untuk 5 waktu. Dan ini yang kita harapkan ke depan, bahwa anak-anak kita bisa lebih baik, memiliki akhlakul karimah yang sempurna, yang Islami. Inilah 2 program yang kami akan canangkan, karena kita sudah melakukan, bahkan sedang berjalan. Sekarang kita membangun akhlak daripada remaja kita. Makanya lewat kesempatan ini sengaja kami menghadirkan penceramah yang tidak asing lagi, bahkan sudah masuk kepada media TV, sering kita lihat di TV, dan sangat milenial di Sulawesi Selatan ini cukup dikenal, sehingga bisa memberikan motivasi kepada anak kita bahwa masjid ini kita jadikan sebagai sarana, sumber informasi, sumber kegiatan, sumber segala-galanya yang untuk melakukan amalan-amalan yang kita cintai, yang kita akan dapatkan. Saya kira tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian, para pembina tetap mendukung kami, mensupport kami, para jemaah Al-Hijrah, Pak Haji Arifi mensupport kami semua, dan bapak-bapak yang lain, sehingga apa yang kita canangkan ini bisa membuahkan hasil yang lebih baik. Tentunya kami sendiri, para pengurus dan jamaah dan anak-anak kita ke depan. Izin kepada Pak Ustaz untuk memberikan siraman rohani kepada kita semua, dan kepada para pembina mohon supportnya setiap saat. Ibu-ibu sekalian yang saya tidak terlupakan, di belakang sangat berfungsi dapur muslimah yang baru 6 bulan yang lalu kita buat. Ini alhamdulillah setiap ada acara ibu pasti masak. Jadi insya kita makan bersantap bersama. Bahkan tadi terbetik pikiran jangan hanya dalam acara, tiap Jumat kalau perlu kita sama-sama berkumpul bersilaturahmi, kita fungsikan dapur muslimah yang ada di belakang. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Itulah tadi sambutan dari Ketua DKM, yaitu dari Bapak Andi Agus AMSE. Selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Ustaz M. Farid Wajedi, MPDI. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah mudahkan rezekinya. Amin. Allah lunaskan cicilannya. Amin. Sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cepat lunas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati, saya banggakan orang tuaku, Ketua Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah SWT, Ketua DKM Masjid Al-Hijrah, para pemuda, orang tua kami, semua yang hadir, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh obat, tokoh bahan bangunan kalau ada. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita berbicara tentang istiqomahnya para milenial dalam beribadah. Banyak milenial nanti rajin beribadah kalau wifi-nya masjid nyala. Nah, kalau lobet wifi-nya masjid, jarang lagi ke masjid. Jadi anak muda kalian yang harus berada di hadapan, kalian harus berada di depan. Kalau bisa kalian yang azan, tadi saya dengar pemudanya yang azan, Masya Allah. Kasihan yang ada di sudut-sudut kota ini, orang tua yang maju, sudah sesak nafas, hidup sudah setengah mati, gigi bubar barisan, dan jelas bacanya. Coba tadi yang kayak baca Al-Quran ini, anak muda yang azan seperti ini, Masya Allah, pasti indah kedengarannya, terpanggil hati nurani. Kasihan orang tua, tidak jelas lagi sebutannya. Hayya 'alas shalah disebut hayya 'alal falah. Bagaimana tidak usah? Makanya kalian yang muda-muda maju, tapi belajar juga, belajar ilmunya tilawah, belajar ilmunya lagu-lagu dalam Al-Quran. Ada hijaz, ada nahwan, ada bayati, dan lain sebagainya. Jangan kau hantam saja azan, lagu-lagunya bersiruma irama, dan dia punya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah ini azan bersiruma irama, dan lagi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Cikin dede, curi bambu, mati-mati jangan. Makanya belajar kepada siapa? Belajar kepada ahlinya. Pemuda-pemudi ini kita tarik ke masjid. Remaja-remaja kita ini, bagaimana menumbuhkan karakter mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat ke depan nanti. Perkenalkan mereka dengan agama kita. Ingat, Spanyol runtuh. Berapa tahun dipertahankan? Sejak 711 Masehi. Tarik bin Ziyad bersama pasukannya dibakar kapal di belakang sana. Apa kata Tarik bin Ziyad kepada pasukan? Mundur kita mati konyol. Maju jihad kita di jalan Allah. Berdirilah Islam di bumi barat, di Eropa, Andalusia. Tapi dengan cara apa Islam hancur? Mudah. Pemudanya dimabukkan dengan game online, dimabukkan saja dengan semua fashion, fun, and food. Coba lihat sekarang anak-anak. Ya, mungkin masih kecil, bahagia kita Bapak Ibu. Masih TK, doakan di semua. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bangga orang tuanya, masuk SD dan lupa yang doanya. Kenapa? Rajin nonton YouTube. Kalau bukan hentai, bebas. Nah, coba lihat anak SD zaman sekarang. Disuruh baca doa orang tua. Coba saya dengar HP-nya terus dia pandang. Tunggu dulu mama, habis bibelnya. Tidak habis-habis sampai 2-3 jam. Baca tidak kuberikan 7 tambah anggota. Oke Bapak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa orang tua dibaca, doa makan dibacanya. Coba lihat anak zaman.
Masuk SMP Pak, Bu, jangankan disuruh baca doa orang tua, disuruh saja pergi beli goreng di depan penjual itu tidak mau ya. Kalau tidak disuruh uang, coba lihat zaman now. Coba bina, berangkat pergi, aku kasih bagi sisanya 2.000 sambil main game. Begini saja mama sibuk kayak kita mau saja pergi belanja goreng di depan, aku kasih bagi 5.000 belanja sendiri. Coba bagaimana rusaknya anak muda zaman now. Masuk SMA dan lawan orang tuanya, dan lawan mamanya, dan lawan bapaknya. Masuk kuliah tidak mau tinggal di rumahnya. Di mana tinggal? Di samping kampus kos-kosan. Padahal rumahnya di Makassar, tempat kuliahnya di Makassar. Apa susahnya kau bolak-balik saja antara kampus dengan rumahmu? Tidak ada kuliah lagi di kampus, semuanya online. Balik ke rumah, tidak pernah lagi nongkrong di rumahnya, tidak pernah berada di samping orang tuanya. Di mana nongkrong? Di warkop, modal 10.000 satu cangkir kopi. Dan 2 minggu bila pakai wifi warkop kan? Baca mana-mana. Tidak malu kan? Makanya pulang balik ke rumah, bantu orang tua, ramaikan masjid, ibadah istiqomah. Istiqomah itu terus menerus tanpa henti. Itulah yang dikatakan istiqomah. Di dalam diri ini sudah membantu. Masjid ini bagaikan rumah kedua kita. Itulah yang dimaksud. Di mana berpusat kepada masjid. Ingat, ketika Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi tidak pertama kali mencari di mana rumahnya. Nabi tidak pertama kali mencari di mana dia akan ditempatkan. Nabi pertama kali dia cari apa? Nabi mencari di mana letak masjid yang akan kita bangun. Itu yang paling penting. Nabi tidak pernah mencari di mana nanti saya istirahat, di mana nanti istri pertama saya, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Tak pernah. Itu yang seterusnya. Yang di depan tertawa. Tidak ada yang tersinggung di sini. Senang ya, tertawa. Tidak ada. Ada. Nabi tidak pernah mencari mengurus dirinya, tapi mengurus umatnya. Di mana masjid yang akan kita bangun pertama kali. Makanya Al-Hijrah ini saya lihat baru masuk dibangun. Tempat apa aja dibangun? Tempat wudhu, menara, tempat pendidikan yang akan dibangun. Disinilah nanti pusat peradaban Islam di Kota Makassar. Di mana anak-anak mudanya pandai mengaji, masya Allah, luar biasa. Suaranya masya Allah seperti suara Muhammad Syekh Toha Junaid, masya Allah. Sampai suaranya membuat saya dulu tak gulita, tak sesuatu, jadi tak tersadarkan diri. Makanya gadis-gadis di belakang, pemuda-pemuda begini yang kalian cari. Ya, kamu kalau digombal juga diicip, halo babes, bahagia kalau dipanggilnya babes. Padahal di rumahnya bukan yang babes, namanya bapaknya. Siapa namanya? Cukawu. Belum menikah anaknya, mami papi. Coba lihat. Halo mam, iya pi. Halo mami, iya pi pak. Dibalik kamar. Bahaya kids zaman now. Coba. Seharusnya kalian itu menjadi bakti yang baik, memberikan pembaktian yang baik kepada kedua orang tuamu, kepada agamamu. Siapa lagi yang akan melanjutkan agama kita kalau bukan pemuda-pemudi kita? Betul? Betul? Makanya kitalah orang tua yang berjuang saat ini. Ke depan nanti mereka akan gemilang, memberi cahaya. Mereka akan menyinari daerah yang mungkin gelap, akan diterangi dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Itulah peradaban yang akan kita bangun nantinya. Jangan takut kehabisan harta hanya untuk membebankan masa depan anak-anak kita, tapi takutlah ketika Islam ini telah beranjak tinggal pergi jauh dari daerah kita yang tercintai. Coba lihat sekarang anak-anak zaman now selalu main game. Kalau bukan PUBG, Free Fire. Kalau bukan Free Fire, Mobile Legends. Kau tanya memang kau anak muda, kau kira malaikat kau tak mencabut jawab? Biar kau pakai hero tank, mau pakai hero MM, mau pakai assassin, mau pakai lila, minyak, jangan itu kacang, itu kan Ustaz gaul kau hadapi, nanti aja. Biar kau main di Legend sampai di Epic sampai di Grandmaster, begitu kau main double kill, triple kill, welcome to Mobile Legends.
kontak istri Pak Jana. Kawan telanjang di bawah. Hati-hati kawan. Malaikat maut tidak pandang bulu. Biar kau pemain siapa ya, berhenti main ya. Ustaz tahu, ya Ustaz tahu kok. Makanya jangan coba perhatikan. Orang tua dulu itu istiqomahmu dalam ibadah. Perhatikan. Orang tuamu dulu nak, kenapa mereka dia setiap ada musibah pasti selamat. 90% selamat, 10% celaka. Kenapa? Karena mereka itu mengajarkan kita akhlak. Bagaimana akhlaknya? Bertemu dengan temannya saja pasti beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepreman-premannya orang-orang tua dulu, anting-antingnya di telinga sampai 7 tapi tiri-tiri mari kemana dulu. Kalau jalan, sepreman-premannya mereka sampai tatonya full, mulai dari tato ya naga sampai obering akarnya besar di sini ya. Sepreman-premannya dia pasti kalau ketemu dengan temannya, Assalamualaikum. Coba, Waalaikumsalam. Bagaimana anak muda zaman now ini mau berhasil, mau selamat? Kalau sesamanya saja ketemu, adakah? Bagaimana kok tidak celaka? Karena tidak pernah memberi salam, tidak pernah saling memberikan ucapan selamat, betul? Maka rajinlah mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istiqomah ibadah, rajin masuk ke dalam sholat. Kalian berada di depan mengatur semuanya. Engkau azan, apalagi yang imamnya ini, masya Allah. Kalau dia imam versinya ini Masyari Ras, masya Allah. Sampai semua lagu-lagu dihafal, kecuali lagu rock. Mungkin dia tidak hafal. Jadi itulah yang dimaksud kalian harus ada di masjid ini. Masjid ini ke depan tak bisa berkembang kalau bukan anak-anak semua ini, anak-anak remaja yang selalu istiqomah. Ya, mana remajanya? Mana anak-anak remaja? Alhamdulillah. Mana yang lain? Jangan coba kita yang tua angkat tangan, remaja jadi cari. Mana tak remajanya? Ini bocah-bocahnya sudah, oh ya ada remajanya. Alhamdulillah. Memang wajah sudah tua tapi semangat masih remaja. Masyaallah. Subhanallah. Itulah yang dimaksud. Jadi kuatkan dirimu. Ustaz, saya cuma berapa batang saja di sini remaja Ustaz. Berapa batang remaja? 30 lebih, 20 lebih. Tapi kita yang hadir Ustaz sisa 7 lembar. Tidak apa-apa, semangatmu, doa terus kepada Allah, minta ya Allah, kalau ini benar, kalau ini kebaikannya Allah, maka kuatkan kami. Tapi kalau ini kesalahannya Allah, maka hentikan langkah kami. Allah sendiri mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doa. Minta kepada Allah. Itulah namanya fa iza azabta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kau bulatkan dekatmu, maka terakhir tempatmu bergantung hanyalah Allah. Makanya minta. Di pergantian tahun ini ada lagi bakar petasan, ala kaum Majusi, ada lagi tiup trompet ala kaum Nasrani, ada lagi tiup-tiup lainnya lilin sambil menyanyi ala kaum-kaum yang lainnya. Kita kaum Islam, maka pergantian tahun Masehi ini lengkapi dengan cara apa? Dengan cara berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lengkapi hatimu dengan zikir. Jadikan zikir ini asupan bagi jiwa, asupan bagi ruhiyah, asupan bagi jasadiyah, asupan bagi sultaniyah, asupan bagi batiniyah, asupan bagi naqliyah. Jadikan semua ini jadi asupan. Makanya minta, adik-adikku semua, para remaja minta, ya Allah, jika rezeki kami di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika di pegadaian teruskan. Jangan takut, insyaallah mudah-mudahan dilunaskan cicilannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa Isya?
1936. Saya lihat ini konsentrasi sudah menghilang. Kenapa? Kue sudah mulai menghilang di belakang kita. Mudah-mudahan konsentrasi kita ini tidak kacau balik. Makanya Ustaz itu dari jauh sudah tampak pandangannya sudah bego-bego gara-gara ada selir barongko di belakang saya. Mudah-mudahan konsentrasi ini tetap kuat, istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Makanya para pemuda, dampingi orang tuamu. Itulah sebab kenapa orang tuamu sangat sayang kepada cucunya, sayang kepada anakmu sendiri. Karena orang yang paling setia berada di samping orang tuamu adalah anakmu sendiri. Bapakmu, ibumu ke masjid yang temani cucunya. Pernah kita melihat orang tua ke masjid yang temani anaknya? Jarang. Paling ditemani sama cucunya. Betul? Ayah ibumu berangkat ke pasar yang temani siapa? Cucunya. Pernah ada ayah ibu berangkat ke pasar, ke mall yang temani anaknya? Jarang. Ayah ibumu berangkat ke mana saja yang temani ibu cucunya. Wajar saja ketika cuculah orang yang paling akrab dengan orang tua. Hanya jangan salahkan mereka ketika mereka terlalu disayang dan terlalu dimanja, tapi salahkan diri, muhasabah diri. Mungkin kita yang kurang lekat kepada orang tua sendiri. Makanya sebenarnya terkadang dia rindu kepadamu, tapi dia tidak mau berucap rasa rindu ini kepada anak-anaknya. Sekali-sekalilah doakan orang tua, sekali-kali kunjungi. Nah, belikan saya contoh di samping rumahmu. Oh iya Pak, sebentar saya antar, nanti sebentar saya suruh ojek antar contohnya. Apa kata ibu? Tidak usah lah, batalkan saja. Udah Pak, sahabat tahu lapar. Sebenarnya ibumu tak suka contohnya, bapakmu tak suka contohnya. Yang dia inginkan kamu yang bawa pulang. Mungkin terakhir kali dia ingin melihat wajah anaknya. Makanya di saat dia meminta, maka sekali itu pula kau berikan apa yang dia minta. Ingat di saat kita masih kecil bermanja-manja, di saat kalian diantar ke pasar, kau paksa ibu, kau paksa ayah membelikan permainan, kau pukul perutnya, kau tendang kakinya, berguling-guling kalian di atas tanah, menangis meronta, histeris bagaikan orang yang kerasukan. Tapi dia sabar menghadapi anak-anaknya yang seperti demikian. Tapi suatu kala nanti di saat orang tuamu tidak mampu apa-apa, di saat orang tuamu bermanja-manja, di saat orang tuamu meminta, maka bahagiakanlah mereka di sisi. Muhasabah akhir tahun ini, ubah diri. Jika kami menjadi hamba yang terbaik dari Allah, Allah sendiri menyampaikan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma. Allah memerintahkan kepada kita, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Janganlah kalian mendustakan Allah, jangan kalian menyekutukan selain daripada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jangan kalian berkata-kata wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, berkata-kata yang membuat hatinya sakit. Ustaz, orang tuaku salah, saya dipaksa menikah, dipaksa dijodohkan. Ada namanya kita menjadikan siasat di dalam pemikiran ini, bersiasat yang baik tapi tidak berkata buruk, membuat hati mereka sakit. Setiap manusia tempatnya salah, al-insanu halul hatta wa bisyar. Tapi bagaimana ucapanmu ini, wa qul lahum qawlan karima, ucapanmu itu yang bisa membuat perasaannya enak. Nabi Ibrahim saja orang tuanya azan, membuat patung berhala, tapi tidak pernah ada di dalam riwayat Nabi Ibrahim membentak orang tuanya. Bapak ibu kafir, membuat patung berhala, bapak ibu musyrik, neraka bapak ibu. Tidak. Seburuk apapun kedua orang tuanya, Nabi Ibrahim tetap selalu berkata yang baik yang bisa menyenangkan hati perasaan kedua orang tuanya. Maka itulah yang dimaksud Islam wasatiyah. Kitalah yang menjadi penengah di antara yang ekstrim dan di antara yang lemah. Kita menjadi penengah. Saking indahnya Islam,
Engkau tak bisa berdiri sholat, duduk, tidak mampu duduk, baring tak boleh goyang-goyang, kami yang disembahyang, berarti sudah mati. Makanya itulah indahnya Islam. Maka malam hari ini, nanti sebentar kita berzikir, tenangkan pikiran, ikhlaskan segalanya, lepaskan segalanya. Benci, hasad, dendam, kesumat, jauhkan dari diri ini. Kita betul-betul angkat di dalam hati. Bagaimana kita menikmati bacaan zikir, sholawat, istighfar. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Bayangkan, di saat kita berbuat yang zalim, di saat kita berbuat yang tidak baik, tiba-tiba Allah cabut nyawamu. Bertahun-tahun lamanya kita beribadah kepadanya, bertahun-tahun lamanya kita sujud kepadanya, tapi di akhir hayat kita beribadah yang tidak baik, bahkan kita menzalimi diri, bahkan kita berbuat yang dosa. Tiba-tiba Allah cabut nyawa ini. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang mampu selain daripada Allah. Kita selalu berdoa. Maka malam hari ini ikhlaskan semuanya. Dendam yang pernah ada, jauhkan dendam itu, jauhkan dendam itu. Kesumat yang ada, jauhkan, buang jauh-jauh. Peluk tubuh saudara, katakan aku maafkan segala kesalahan. Jangan hanya karena dendam ini, ibadah kita yang bertahun-tahun lamanya hapus, udah hilang begitu saja. Nah, kebencian yang masih melekat di hati, ibadah itu pergi jauh dari kita, amalnya habis. Maka ikhlaskan segalanya, duduk tenang, pikirkan. Begitu banyak dosa hamba. Bagaimana hujan tak terhenti menurunkan dirinya dari langit, hingga langit tak tahu lagi sampai kapan hujan ini berhenti. Bumi tak mampu lagi menelan berapa banyak air yang akan turun dari langit. Berarti alam langit dan bumi ini tak bersahabat. Bukan mereka yang tidak bersahabat, kitalah yang banyak dosa. Kita yang harus muhasabah diri, kita yang harus mengenal diri ini, yang mungkin banyak dosa tapi lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah mungkin setelah kita sholat isya, kita akan melanjutkan zikir bersama sambil bermuhasabah diri. Semoga kebencian, amarah, kesalahan di dalam diri ini Allah rubah kita jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segala ucapan. Mungkin sampai di sini dulu apa yang saya bisa berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wal istiqlal. Saya tutup dengan sebuah pantun, buah naga, buah durian, buah apel, buah mangga. Itulah nama buah-buahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih.
أستغفر الله وأتوب إليه 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا
ولا قوة إلا بالله العلي المتين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mari sama-sama melepaskan, mengikhlaskan, kembali berharap kepada Allah mengampuni dosa-dosa kita yang selalu kita lakukan, kezaliman, kejahatan, keburukan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya 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 Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya mujibud du'a Allah Rabbal Baraya ya Rabbana minal khataya. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Astaghfirullah
Ya Allah, maafkan dosa kami yang selalu kami perbuat. Siang malam selama 2021 maafkan kami yang selalu mengkhianati saudara kami sendiri. Maafkan kami yang selalu membohongi sahabat kami. Maafkan kami ya Rabbana yang selalu berdusta kepada ibu dan ayah kami. Bahkan kami selalu memarahinya, bahkan kami selalu membencinya, bahkan kami selalu berulang-ulang mengkhianatinya. Padahal seringkali dia maafkan kami. Ya Allah, jangan kau buat hamba menyesal. Setelah kau uji kami dengan bencana, setelah kau uji kami dengan segala petaka, izinkan kami untuk bertobat di sisi pihak Allah. Izinkan kami untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang selalu kami hianati. Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Izinkan kami untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang yang selalu kami sakiti hatinya, jangan kau buat hamba menyesal di saat dia hanya datang memeluk tubuh ayah ibunya yang sudah dingin membeku tertutup kain kafan. Ya Allah, maafkan hamba yang hanya bisa menangis memeluk tubuh kedua orang tua kami yang tak lagi bernyawa. Ya Rabbi, ampuni dosa-dosa, ampuni segala kezaliman yang Allah sedang lakukan. Astaghfirullah, Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perkenalkan doa hamba ya Rabbana, berikan kami kebaikan kebahagiaan di tahun yang baru ini. Allahumma ya Allah ya mujibal du'a'i bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karim. Amin ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang bermanis dan menangis. Semoga air mata ini menjadikan air mata yang menjatuhkan dan menguburkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terutama dosa kita kepada sahabat, kerabat, tetangga, orang yang di sekitar kita, terkhusus lagi kepada ayah, ibu yang selalu kita lukai. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin itu saja, lebih dahulu yang bermaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa la ilaha illallah
hatimu dengan zikir. Jadikan zikir ini asupan bagi jiwa, asupan bagi ruhiyah, asupan bagi jasadiyah, asupan bagi sultaniyah, asupan bagi batiniyah, asupan bagi nakliyah. Jadikan semua ini jadi asupan. Makanya minta, adik-adikku semua, para remaja minta, ya Allah, jika rezeki kami di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika di pegadaian teruskan. Jangan takut, insyaallah. Mudah-mudahan dilunaskan cicilannya. Amin, amin. Ya Rabbal. Sampai jam berapa isanya? Ya? 19:30. Saya lihat ini konsentrasi sudah menghilang. Kenapa? Kue sudah mulai menghilang belakang fasa. Mudah-mudahan konsentrasi kita ini tidak kacau balau. Makanya Ustaz itu dari jauh sudah nampak pandangannya sudah tengok-tengok. Gara-gara ada selihat barongko di belakang saya. Mudah-mudahan konsentrasi ini tetap kuat, istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal